much motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senja Ambarwani dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 2103423. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garis pangkal, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut lepas menurut UNCLOS 1982. Sebelumnya, apa itu UNCLOS? UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Conference Law of the Sea, yang dimana adalah konvensi hukum kelautan yang mengatur penggunaan laut yang merupakan hasil dari PBB pada tahun 1982. Baik, kita di sini akan memasuki topik pembahasan yang pertama, yaitu garis pangkal. Garis pangkal adalah garis dari mana batas terluar laut teritorial dan zona laut negara pantai lainnya seperti zona tambahan, zona eksklusif perikanan, dan zona ekonomi eksklusif itu diukur. Nah, garis pangkal juga merupakan garis pertemuan antara perairan pedalaman atau perairan kepulauan dengan laut teritorial. Selanjutnya mengenai zona tambahan. Zona tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Sedangkan zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Nah, masalah yang dialami sekarang ini yaitu masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas negara sering menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga, sehingga menimbulkan wilayah tumpang tindih yang dapat menimbulkan persengketaan. Salah satu konflik yang dialami yaitu mengenai Pulau Natuna, yaitu pulau terluar Indonesia, yang dimana Pulau Natuna saat ini terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berada di tengah Laut Cina Selatan, di mana hal tersebut menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina atau RRC. Salah satu masalah penting dari klaim Cina adalah garis demarkasi, yang dimana garis tersebut tidak stabil karena dengan mudah bisa berubah tanpa alasan yang jelas, dan tidak terdefinisi dengan baik karena tidak memiliki koordinat geografis yang spesifik dan tidak menjelaskan bentuknya apabila semua garis tersebut dihubungkan. Oleh karena itu, garis tersebut tidak bisa disahkan sebagai perbatasan teritorial karena tidak sesuai dengan hukum internasional yang mengatakan bahwa perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik. Sejauh ini, belum ada perundingan untuk menetapkan garis batas ZEE antara Cina dengan Indonesia di perairan Natuna. Hal ini dikarenakan antara Cina sendiri dengan negara-negara ASEAN lainnya yang mengklaim kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan belum mencapai kesepakatan. Topik selanjutnya mengenai laut teritorial. Laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari pangkal kepulauan Indonesia ke arah laut lepas. Jika lebar laut yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari setiap negara yang berbatasan laut. Di laut teritorial, negara mempunyai hak kedaulatan penuh, tetapi menyediakan jalur pelayaran lalu lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Nah, untuk perairan pedalaman merupakan perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan laut teritorial suatu negara. Perairan pedalaman adalah bagian dari garis pangkal, pengukuran laut teritorial dan pengukuran zona maritim lain dari negara tersebut. Oleh karena itu, perairan pedalaman terdiri dari teluk, kuala, pelabuhan,
dan perairan yang ditutup oleh garis pangkal sebuah negara kepulauan. Selanjutnya, untuk perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Selanjutnya, untuk permasalahan yang dialami yaitu perselisihan antara Kanada dan Amerika Serikat muncul dengan perjalanan kapal tanker melalui kepulauan Arktik, yang dimana pemerintah Kanada mengklasifikasikan perairan jalur barat laut di kepulauan Arktik Kanada sebagai perairan pedalaman Kanada sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan berdasarkan preseden dalam penarikan garis pangkal untuk kepulauan lain, sehingga memberikan hak kepada Kanada untuk melarang transit melalui perairan tersebut. Namun, untuk beberapa negara maritim, terutama Amerika Serikat, mengklaim perairan tersebut sebagai selat internasional, tempat kapal asing mempunyai hak untuk lintas transit. Oleh karena itu, perairan tersebut menjadi perselisihan antara Kanada dan Amerika Serikat, yang dimana perairan tersebut masuk ke dalam perairan pedalaman atau selat internasional. Selanjutnya, mengenai topik yang terakhir yaitu laut lepas, yang dimana laut lepas merupakan perairan yang berada di luar area yang telah diakui sebagai laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif atau ZEE dari negara-negara yang ada di dunia. Dengan kata lain, tidak ada satu negara pun yang dapat serta-merta mengklaim kepemilikan atas suatu area jika area tersebut berada pada wilayah laut lepas. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Senja Ambarwani dengan NIM 2103423 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.